Halo, Anda meminta kami menggali lebih dalam bab 3 dari buku Gai Kawasaki, Enchantment. Nah, fokus kita hari ini adalah fondasi yang krusial banget setelah membangun kesukaan, yaitu gimana caranya meraih kepercayaan. Yang sesungguhnya, Betul. kita akan bedah bareng-bareng resep Kawasaki ini ya, untuk jadi pribadi yang bisa dipercaya. Ini kunci untuk memikat secara otentik dan ya langgeng. Siap, penting ini. Oke, mari kita mulai. Kawasaki itu buka bab ini dengan ide yang mungkin terasa agak melawan arus ya buat sebagian dari Anda. Oh iya, gimana tuh? Untuk bisa dipercaya, ternyata kita harus berani percaya duluan ke orang lain. Kedengarannya agak berisiko kan? Iya ya, itu kesannya kayak gambling ya. Nah, tapi dia ngasih contoh Zappos, toko sepatu online itu loh. Mereka tuh kayak bertaruh gitu, percaya pelanggan nggak akan nyalah gunain kebijakan pengembalian gratis dua arah mereka. Dan taruhan itu ternyata malah membuahkan hasil. Loyalitas pelanggan jadi luar biasa. Itu dia. Kepercayaan awal itu jadi semacam, apa ya, uang muka gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, dari situ, Kawasaki ngenalin konsep penting dari Jiddisch. Jadilah seorang mensch. Mensch. Itu apa lagi? Ini lebih dari sekedar bersikap baik aja. Jadi mensch itu artinya Anda punya integritas. Jujur, adil, transparan, terus juga baik hati. Ini bukan strategi, bukan topeng. Tapi soal siapa diri Anda sebenarnya. Oh, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dipasang lepas gitu ya? Bukan acting? Tepat. Ini soal karakter inti. Kawasaki juga ngutip Bruna Martinuzzi yang menekankan pentingnya niat baik, goodwill, dan ngasih orang lain benefit of the doubt. Apa ya, prasangka baik lah. Prasangka baik, oke. Ada kisah James Garner juga kan, yang dengan rendah hati bagi royalti buku, terus bilang, don't mention it. Itu plesetan dari mention it. Contoh sempurna kemurahan hati sekaligus kerendahan hati seorang mensch. Keren banget sih itu. Haha, iya ya, don't mention it. Omong-omong soal kejujuran nih, ini nyambung langsung ke poin berikutnya. Transparansi. Terutama soal kepentingan pribadi. Nah, ini penting. Kawasaki nekenin kita harus segera ungkapin kalau kita punya kulit dalam permainan. Maksudnya kalau kita misalnya karyawan atau pemegang saham di situ. Dia nyebutnya alignment of interest, bukan konflik kepentingan. Kenapa ya ini krusial banget buat kepercayaan? Ya, karena ini, gimana ya? Menghilangkan keraguan soal motif tersembunyi. Kalau Anda dari awal udah terbuka soal kepentingan Anda, orang lain jadi tahu posisi Anda di mana. Jelas. Ini ngebangun fondasi kejujuran. Masuk akal. Dan ini juga nyambung ke alasan kenapa Anda memberi. Kawasaki bedain tuh, antara ngasih yang sifatnya transaksional, yang ngarep balasan langsung, sama ngasih karena alasan intrinsik. Tulus gitu. Pengen bantu aja. Contohnya? Contoh, Ethiopia bantu Meksiko puluhan tahun setelah dulu dibantu itu, wah itu nyentuh banget. Itu resiprositas yang tulus, bukan sekedar transaksi. Lu bantu gua bantu lu. Beda. Oke. Tapi karakter baik dan tulus aja kan nggak cukup ya. Kawasaki juga nekenin soal kapabilitas, kemampuan. Betul sekali. Dia bedain antara pengetahuan, apa yang Anda tahu dari pendidikan, dari pengalaman, sama kompetensi. Kompetensi itu kemampuan Anda menerapkan pengetahuan itu secara efektif. Jadi tahu aja nggak cukup, harus bisa juga. Persis, Anda bisa aja tahu banyak banget, tapi kalau nggak bisa menerapkannya, ya kepercayaan orang lain susah tumbuh. Keduanya ini harus jalan bareng, harus seimbang. Ada contoh spesifik yang dia kasih nggak? Ada. Dia nunjuk Terry Gross sama Peter Sagal dari NPR, itu radio publik besar di Amerika. Keduanya dikenal punya pengetahuan luas dan sangat kompeten pas wawancara atau mandu acara. Oh, oke. Nah, kombinasi inilah yang bikin audiens percaya dan, yaitu tadi, terpikat. Intinya, Anda harus tahu dan harus bisa. Nggak bisa salah satu aja. Terus ada ide yang kesannya sederhana, tapi kuat banget. Show up, hadir. Ini maksudnya gimana? Bukan cuma fisik kan? Bukan cuma fisik, ini juga soal responsif. Balas email, balas pesan suara, hadir secara virtual kalau emang bisanya gitu. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya gede. Kenapa bisa gede gitu dampaknya? Kawasaki pakai kisah pelempar bintang laut dari Loren Eiseley. Mungkin Anda nggak bisa nyelamatin semua bintang laut yang terdampar di pantai ya kan? Iya, nggak mungkin semua. Tapi, buat satu bintang laut yang Anda lempar balik ke laut, tindakan Anda itu berarti segalanya buat dia.
Responsivitas, sekecil apapun itu, nunjukin kalau Anda peduli dan bisa diandalin. Itu membangun trust. Wah, dalam juga ya analoginya. Ini nyambung nih kedua ide berikutnya yang menurut saya menarik, bake a bigger pie sama enchant people on their own terms. Gimana kaitannya buat bangun kepercayaan? Keduanya ini soal pola pikir kelimpahan sama fleksibilitas. Bake a bigger pie, bikin kue lebih besar, itu artinya fokus nyiptain nilai tambah bareng-bareng. Bukan malah rebutan potongan kue yang udah ada. Jadi win-win solution gitu ya? Iya, kayak peribahasa pasang naik mengangkat semua perahu. Kalau kuenya lebih besar, semua kebagian lebih banyak. Nah, kalau enchant people on their own terms, itu artinya kita hargain kontribusi orang lain sesuai cara mereka nawarinnya. Maksudnya? Mungkin kita menghargai mereka apa adanya. Itu ngebangun jembatan kepercayaan. Oke, paham. Dua poin terakhir nih sebelum kita ke cerita penutup. Position yourself sama be a hero. Singkatnya aja, apa intinya? Position yourself itu soal kejelasan. Punya cara yang singkat, jelas, tapi tetap rendah hati buat jelasin siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Kayak agen real estate yang nyebutin pengalamannya, atau Kawasaki sendiri bilang dia memberdayakan orang. Kejelasan ini ngebantu orang percaya. Terus yang be a hero, kedengarannya agak gimana gitu? Iya, be a hero ini bukan soal cari ketenaran atau kekayaan ya. Tapi lebih ke nunjukin keberanian sama ketabahan pas situasi sulit, ekstrim. Contohnya Frank DeMartini pas tragedi 911 atau Chiune Sugihara waktu Holocaust. Oh, jadi soal tindakan nyata di saat genting. Betul. Ini tentang menumbuhkan apa yang disebut imajinasi heroik. Kemampuan buat bertindak benar, bertindak berani saat dibutuhkan. Itu puncak dari trustworthiness, bisa dibilang. Dan semua prinsip yang kita bahas ini terangkum di kisah nyata di akhir bab ya? Iya, kisah Tony Morgan tentang gereja Willow Creek. Gimana pendekatan mereka yang otentik, musik yang relevan sama jemaatnya, pesan yang aplikatif di kehidupan sehari-hari, ngurangin penekanan pada ritual yang kaku, itu berhasil banget bangun kepercayaan. Jadi lebih mudah diterima ya? Mereka berhasil jangkau orang-orang yang tadinya mungkin ngerasa jauh sama institusi gereja. Ini bukti nyata gimana prinsip-prinsip Kawasaki ini beneran bisa jalan di dunia nyata. Sangat menginspirasi sih. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi nyimak, bangun kepercayaan itu ternyata sebuah proses yang berlapis-lapis ya. Banget. Dimulai dari berani percaya duluan, jadi mens yang berintegritas, terus transparan, kompeten juga penting, hadir dan responsif, murah hati, fleksibel memahami orang lain, jelas tujuannya apa, sampai berani bertindak heroik kalau perlu. Betul. Ini bukan jalan pintas sama sekali, tapi ini fondasi buat daya pikat yang otentik dan bisa bertahan lama. Dan mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Kawasaki kan udah ngejelasin cara membangun kepercayaan. Nah sekarang coba pikirin, gimana Anda bisa pakai prinsip-prinsip ini sebagai, katakanlah, kacamata atau daftar periksa buat menilai tingkat kepercayaan orang lain yang mungkin lagi berusaha memikat Anda. Menarik itu. Jadi dibalik ya. Iya, sebuah pemikiran aja sih untuk dibawa saat Anda berinteraksi selanjutnya. Gimana cara kita membaca orang lain pakai prinsip ini? Oke, terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan materi bab 3 ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.